Setiap orang memiliki cerita dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Cerita yang dimiliki sepatutnya kita juga harus menceritakan kepada banyak orang karena ada nilai-nilai positif dalam cerita tersebut. Telah hadir bersama saya Bapak Jack Prajo. Beliau akan menceritakan berbagai kisah yang telah beliau lalui puluhan tahun lalu. Pak Jack Prajo, selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Apa Kadis. kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Baik. Pak Jack, tahun berapa di Kupang, Pak Jack? Saya dari tahun 82. 82. Ceritanya bagaimana hingga datang dari Flores ke Kupang? Ya, saya di Flores di ini. Ke Kupang ikut orang tua. Kebetulan orang tua saya bertugas di pindah tugas ke Kupang waktu itu. Begitu. Oke. Nah, setelah di Kupang, cerita selanjutnya apa nih, Pak Jack? Ya, saya di Kupang kan bersama orang tua. Kebetulan pada saat itu orang tua bertugas, saat bertugas orang tua saya, ayah saya meninggal, maka semua keluarga saya kembali ke Indo. Kembali ke Ende. Maka tinggallah saya sendiri di sini. Kehidupan Om Jack Putih itu seperti apa? Karena semua keluarga pulang ke Ende. Ya, saya di Kupang kan waktu itu kan saya sedang sekolah di tingkatannya SMA. Jadi saya sekolah, saya baru itu saya bisa pulang karena sekolah belum selesai. Jadi saya di Kupang ini saya tinggal di tempat kos. Di kos ya? Itu biaya kosnya seperti apa, Om Jack? Ya, sambil kos saya bekerja. Kerja apa saja waktu itu? Saya berjualan di pasar. Pagi saya berjualan, kebetulan sekolah saya sore. Maka sore saya sekolah. Pernah jadi juru parkir juga ya? Ya, saya kalau soal bekerja ya, ada berbagai kerja untuk mempertahankan hidup di Kota Kupang. Waktu itu belum Kota Kupang, administratif, ya, administratif apa itu. Bisa belum masih berkembang seperti sekarang. Dulu kan saya bekerja serabutan. Serabutan ya? Ya, selain berjualan di pasar, kerja bangunan, tukang parkir, punjak oto, ya itulah namanya. Banyak yang dilakukan waktu itu untuk apa? Semata-mata untuk biaya pendidikan dan kehidupan setiap hari, Pak Ya, Jack. benar sekali. Oke. Nah, setelah tamat SMA, kegiatan apa saja yang dilakukan untuk itu? Saya waktu itu saya banyak aktivitas di olahraga. Saya terbawa di olahraga, jadi untuk kuliah saya berpikir lagi. Saya banyak fokus di olahraga waktu itu. Karena masa itu tahun-tahun 90-an itu di Kupang ini aktivitas setiap lingkungan kelompok pemuda ini banyak di kegiatan olahraga. Jadi kami kelompok ada kelompok dan bentuk olahraga yaitu olahraga tinju. Tinju ya? Ya, tinju. Jadi lingkungan saya banyak aktivitas di olahraga tinju, maka saya bergabung dengan mereka. Tahun berapa itu, Pak Jack? Ya, saya masuk itu tahun berapa nih? Ya, mendekat 90-an kan. Untuk di dunia olahraga itu, Pak Jack masuk kategori apa di tinju waktu itu? Saya di amatir. Amatir ya? Tinju amatir saya. Setelah itu ceritanya gimana, Pak Jack? Ya, saya tekun tinju, namanya waktu itu namanya animo olahraga di Kupang sini sangat tinggi. Bukan tinju saja, berbagai cabang olahraga. Waktu itu kan kami kan fokusnya di banyak kegiatan olahraga itu berpusat di Stadion Merdeka. Sekarang sudah tidak aktif lagi. Kami kami tinju di amatir. Ada cerita-cerita unik waktu bertinju, Pak Jack? Ya, memang pengalaman tinju pasti ada lah. Tapi kalau itu kan kita di Sasana dulu tuh banyak aktivitas tinju pertandingan antar sesama dan di Kupang ini banyak sekali sesama. Banyak ya waktu itu? Banyak. Sekarang kurang tahu ada berapa, saya kurang tahu loh. Tapi dulu banyak sekali, hampir setiap tempat di Kota Kupang ini banyak sesama tinju. Itu ada senior-senior yang mungkin seperti Pak Wagub, Ya. Pak Joni Esodoma kan Ya. mantan petinju juga, Ya, itu itu sempat kenal lagi juga. mereka lagi naik daun or lagi kami di bawah mereka. Mereka itu kakak senior. Saya kan dulu kan mereka Pak Joni kan sekolah SMA-nya di PGRI. Saya SMP-nya SMA-nya di PGRI tapi dari belakang. Tarik di belakang. Waktu rumah saya tidak jauh dari SMA PGRI di Konino. SMA PGRI yang di Konino itu. Saat situ mereka aktivitas tinju kan sore-sore mereka kan lewat-lewat Pak Samhani juga mereka di SMA PGRI itu.
Jadi mereka aktivitas ini kami ikut, aktivitas pertanding atau nonton mereka lah yang senior. Waktu di dunia tinju itu Om Jack masih kos dan sudah keluarga seperti apa? Kos, sama sih kos. Masih bujang ya? Masih bujang. Oke. Masih bujang. Nah, dari pelanggan bertinju itu, apakah bertinju itu berlanjut atau seperti apa waktu itu? Saya tidak berlanjut karena saya bertinju kan sambil bertinju, bekerja dan ada aktivitas menyanyi juga. Saya ini tidak tahu kerja waktu itu nama untuk mendapatkan penghasilan ya. Ya kita tidak begitu fokus lah, tapi kalau olahraga saya fokus di tinju. Jadi sempat jadi penyanyi juga? Ya sempat dan punya album juga waktu itu. Berapa album Pak Jack? Saya terakhir tuh 7 album. Saya. Itu lagu apa-apa saja Om Jack? Ya ada lagu ciptakan? daerah dari Ende, lagu Kupang, ya yang mungkin orang tenang terakhir lagu Kupang saya bukan booming tapi sempat orang sampai sekarang ya GTO aja GTO itu. salah satunya. Salah satunya. Itu kan lagu itu sering diputar oleh radio ya Pak Jack? Ya bahkan puji Tuhan sampai sekarang ini TVRI sering, bukan TVRI, RRI, RRI Masih berkali putar lagu lagu saya, GTO itu. Ya saya sempat pantau beberapa bulan lalu dengar pagi-pagi itu. Dengar. Itu bakat memang setelah datang dari Kupang baru ada atau seperti apa bakat menyanyi Om Jack? Begini, saya lingkungan juga, lingkungan lingkungan. sekolah. Saya dulu di sekolah SMA Tari. Karena di situ dulu kan zaman-zaman kita banyak aktivitas panggung gembira di Pendangan di Jalan Pelapa itu. Jadi di setiap sekolah punya grup. Grup. Jadi saya punya grup waktu itu grup di sekolah itu. Saya grup LBS, Ertari Bersaudara itu. Ertari Bersaudara itu bentukan dari teman-teman yang dalam kelas saya kelas itu. Berapa orang waktu itu? Kami waktu itu ada 6 orang. 6 orang ya? 3 perempuan, 7, 3 perempuan, 4 pria. Teman-teman yang lain saat ini di mana Pak Jack? Ya sudah tempat masing-masing di mereka punya aktivitas. Saya juga Ya? sudah lama Pak. Sudah lama tidak jumpa ya? Jumpa, Tidak ada komunikasi juga. Tidak komunikasi lagi. Oke Pak Jack. Dari hasil produksi begitu banyak album pernah dijual kaset waktu itu? Ya pernah. Rata-rata kaset kami dijual. Dulu kan kami zamannya kaset pita Pak. Oke. Jadi kami dulu rekamnya manual. Sekarang rekamannya sudah modern semua. Kami manual. Jadi kami itu kaset pita. Jadi apa yang kami rekamnya betul-betul asli. Tidak ada dengan apa sekarang ya apa bilang efek tidak ada. Kami manual ya. Kami rekam apa adanya. Tapi ya puji Tuhan diterima publik ya. Diterima publik. Oke Pak Jack. Dari petinju hingga penyanyi. Kalau sekarang Om Jack profesi apa nih sekarang? Saya wartawan Pak. Oke. Wartawan di media lokal apa itu Pak Jack? Saya punya media sendiri yang Suara Fakta Hukum. Oke. Ya, saya buat media Suara Fakta Hukum. Adakah cerita kenapa nama medianya itu dinamakan Suara Fakta? Ya, saya mengambil nama Suara Fakta Hukum ya mungkin latar belakang kehidupan saya sebelumnya juga. Karena saya dulu pernah berurusan dengan hukum, Pak. Jadi saya melihat itu saya ambil Suara Fakta Hukum karena saya dulu pernah berurusan dengan hukum apa itu Pak Jack? Ya, waktu itu tahun-tahun 90-an kan Kota Kupang orang tahu ya. Tawuran antar geng, antar kelompok itu, kelompok pemuda, kelompok itu sering terjadi. Pernah ditahan polisi Pak? Ya pernah Pak, karena kita dulu kan kita kelompok ada salah satu teman itu ada masalah, seperti kami di situ. Kalau tangkap ya tangkap sama-sama sudah. Yang tangkap polisi, tentara tuh? Ya, saya pernah ditangkap polisi, pernah ditangkap Garnisum. Waktu itu terus terang, waktu itu kami tuh ya Garnisum lebih sering. Ya. Zaman-zaman Garnisum Pak, kami diangkat dibuang. Ya namanya kalau diamankan saja di situ daripada buat kacau balau itu. Waktu itu Pak Jack sempat ditahan juga. Ya dapat pembinaan dari Garnisum. Di mana lokasi? Di Jalan PM ini masih ada gantung. Saya pernah di sini mandi pos A, tarik keliling pernah rasakan di sini. Sempat ke rutan juga? Pernah ke rutan, tahanan polisi bukan terdakwa. Ceritanya gimana itu? Begini kami kan tanya sekarang di Ponipoe dulu sekarang kantor lantas apa di Cikumbo gitu. Kami dulu kan ruangan kecil, tahanan setiap punya masalah kan semua kumpul di situ. Ruangan mungkin lebar sekitar 4 meter, panjang sekitar ya 7 ke 8 meter. Semuanya yang kena tangkap itu kurung satu tempat. Jadi kami panjang kan lebar segini. Pembinaan lah Pak Jack ya? Pembinaan kami begini duduk Pak. Jadi pada saat itu Polres nih belum ada punya seperti Polres punya tahanan sendiri dulu tuh. Sekarang kan sudah ada, setiap tahanan punya langsung di Polres ditahan di situ sebelum kirim ke lapas atau sidang selanjutnya. Kami dulu tidak semua kirim di bawah, jadi dari mana tangkap di mana, polisi tangkap di mana langsung masuk satu tempat. Nah, pada saat itu saya masuk
malam sekitar jam 10 ada yang masuk baru lagi dan masuk dalam jumlah besar. Jadi ruangan tidak tampung. Tidak tampung. Pak. Jadi yang lama dikeluarkan? Kami dikeluarkan dipindahkan ke lapas. Itu waktu itu kami titipan polisi. Titipan. Tapi di sana ketemu apa yang sudah ada di sana gimana, Pak? Wah, waktu itu dulu Pak tidak beda sekarang. Dulu kan HAM itu berlaku kecil sekali. Kami pasti di pintu pertama itu kami sudah dibina, Pak. Dibina juga. Dibina, Pak, dari oleh petugas. Di rutan berapa bulan itu, Pak? Saya hampir kurang lebih 2 bulan. Pas sudah rasakan bagaimana 2 bulan waktu itu, Pak. Di rutan. Cerita keluarnya seperti apa, Pak Jack? Kami kan tahanan polisi. Kami tawuran antar kelompok. Kami kan dulu itu ke kelompok kan ada yang ketuanya itu, ada komandan, dulu ada gengnya itu. Okay. Jadi kalau antara kelompok di kami ada orang yang lebih tua, lebih senior itu ada pendamaian, pendekatan begitu. Setelah mereka berdamai, kami ke tahanan polisi saja, bukan sudah terdakwa. Jadi bisa kasih keluar. Setelah selesaikan di polisi itu, selesaikan antara keluarga, antar kelompok, antar saudara di lingkungan itu sudah berdamai, kami yang ditahan di keluar. Dari cerita itu makanya Pak Jack mulai membangun media sendiri dengan nama Suara Fakta Hukum. Karena saya merasa bahwa lebih baik tidak berurusan di hukum. Karena tidak ada yang enak, Pak, kalau di lapas, Pak. Ya, tidak ada yang enak. Mungkin sekarang saya tidak tahu, kalau dulu, Pak. Saya cerita zaman kita dulu, Pak. Aduh, sekarang saya tidak tahu, karena saya tidak pernah masuk lapas. Karena semua bilang katakan tobat. Betul. Tapi sebaiknya jangan. Jangan berurusan di hukum. Khususnya anak muda ya. Ya, lebih baik yang berurusan. Baru kita hal yang positif. Kalau ada masalah, selesaikan dengan baik saja. Berarti kehidupan Pak Jack pada waktu itu dan sekarang lebih enak sekarang, Pak? Iya. Untuk keamanan ya? Ya, untuk saya rasa nyaman. Karena saya sudah merasakan pahitnya. Kalau orang belum merasakan pahitnya, ya belum tentu. Saya sudah merasakan yang bagaimana sampai di lapas itu pintu pertama mulai hajar kita dari depan. Jadi kita semua benjol-benjol. Waktu itu loh, waktu itu. Sekarang mungkin tidak lagi. Karena sudah perlindungan HAM sudah tinggi, tidak bisa tahanan dipukul seenaknya. Dulu mereka bebas mainkan kita ronde pertama, ronde kedua, kita masuk sudah nyonyor di depan. Ke dalam mungkin disambut lagi, tapi puji Tuhan waktu itu ada kenalan juga, jadi dia bisa menyelamatkan kita. Itu cerita-cerita. Tapi sempat bergabung dengan kelompok-kelompok geng-geng begitu, Pak? Ya, zaman itu kan kita kan di sini kan orang tahu Kota Kupang. Dia pura masing-masing dia punya. Oiba siapa, Ugalorde siapa, Konino siapa, itu jangan sebut lah. Itu masih nama sain siapa, pasti Pak. Itu masing-masing situ punya orang-orang yang dihargai lah, jangan bilang geng. Ada orang kakak yang dihargai lah. Kalau geng itu saat mau ngomong, ini kakak mungkin sukar lebih umur dari saya, mungkin mereka bisa ada. Itu mereka tapi punya orang-orang yang dihargai. Karena tren dulu ya orang biasa lebih geng. Dia lebih kenal geng. Geng kan. Geng itu punya orang-orang di bawah, Pak, itu bukan sedikit, Pak, lingkungan dia itu. Lingkungan hampir keseluruhan satu lingkungan ya. Iya, dia bisa pegang, Pak. Semua ada apa melalui itu. Bukan berarti dia reman, bukan, minta maaf ya. Sekarang kata reman. Dulu geng itu orang dihargai. Ya? Semua masalah dia bisa menyelesaikan juga. Tokoh muda begitu, Pak Jack. Atau iya. Seperti apa? Dia tidak tokoh, umpama ada masalah dia bisa mendamaikan. Dan dia juga bisa menggerakkan juga. Oke, cerita itu ya. Dia bisa mendamaikan masalah yang selesaikan. Apabila dia disentuh rasa hal itu, dia bisa menggerakkan orangnya ke sana. Tapi ada hal baiknya juga, bisa mendamaikan kelompok. Termasuk saya sendiri yang dikeluarkan dari LP adalah geng itu, ketua kita yang kasih mendamaikan. Kalau tidak kami ya mungkin berproses dan berlanjut, Pak. Begitu. Itu enaknya zaman dulu. Zaman dulu ya. Zaman sekarang saya tahu loh. Saya tidak mau cerita dulu. Kita kan masanya berbeda. Masanya berbeda. Oke, Pak Jack. Nah, Pak Jack, setelah sekarang Om Jack mulai dari bertinju, bernyanyi, bahkan sekarang sudah masuk ke profesi jurnalistik ya, jurnalis sebagai untuk menulis berita. Nah, pengalaman apa yang mau Om Jack bagi? Ya dari saya pengalaman saya mau sampaikan bahwa hidup ini kalau ada tantangan kita harus jangan menyerah lah. Kita tetap bertahan karena kehidupan ini orang yang roda berputar, kita seperti apa. Melalui tantangan itu kita bisa merasakan kehidupan itu belakang. Karena orang bilang tidak mungkin senang itu lebih dari awal, datang dari awal. Kita lebih senang tuh bagi saya. Ini rasa saya, pengalaman saya. Dengan adanya kesulitan yang saya hadapi, saya bersyukur. Dengan adanya kesulitan saya bisa ada saat ini. Karena saya bisa melewati kesulitan itu. Sekarang juga bisa ada kesulitan, tapi kita pernah mengalami itu. Lebih sulit daripada sekarang. Jadi saya minta teman-teman kalau ada kesulitan hadapi saja. Dengan tetap berdoa, dengan tetap percaya diri bahwa kita akan melewati. Tapi ingat, kita jangan terlalu bersandar pada orang. Harus optimis dengan diri kita sendiri. Berdiri pada diri sendiri ya. Tenang pada diri kita.
walaupun orang tua saya punya satu pegawai, saya tidak bersandar ke sana. Saya berpikir dengan sudah punya alam hidup yang keras gitu. Waktu itulah saya bersyukur juga karena dibina dengan tempat dengan sekarang saya hadapi jalan saja. Baik Om Cek, terima kasih hari ini sudah berbagi di NTT Bagus, berbagi kisah pengalaman. Sahabat NTT Bagus, itulah cerita singkat Bapak Jack Rajo dari bernyanyi, bertinju, bahkan sampai saat ini menggeluti dunia jurnalistik. Kita nantikan diskusi-diskusi kita ke depan, mungkin dengan tema-tema yang lebih berbeda atau cerita-cerita menarik dari orang-orang yang ingin berbagi bersama kita. Sekian, sampai jumpa.